Tewasnya satu keluarga di Situ Bondo masih menyisakan misteri. Polisi mengalami kendala saat penyelidikan. Tim SAR gabungan menurunkan Sibob dan sonar sistem hingga menambah jumlah penyelam untuk mencari 3 warga negara Spanyol yang hilang akibat kapal mereka tenggelam di perairan Taman Nasional Komodo. Bundaran HI mulai bersiap untuk menyambut malam pergantian tahun. Panggung hiburan dan atraksi drone akan memeriahkan perayaan malam pergantian tahun. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Jelang perayaan malam tahun baru, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pantau persiapan panggung hiburan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Rano Karno meninjau kesiapan panggung hiburan untuk malam perayaan pergantian tahun bersama Dinas Kebudayaan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Rano menyebut persiapan panggung hiburan sudah hampir rampung. Tidak ada pertunjukan kembang api mengingat kondisi korban bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentu ada di teman-teman yang ada di lapangan. Saya mensupport saja. Cuman ya kita cek apa kendala segala macam. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada kendala. Kembang api nggak ada. Besok kita drone. Makanya malam ini mau dites nih drone-nya nih. Tahun baru tetap dirayakan, tapi tidak dengan kemegahan, dengan keprihatinan saudara-saudara kita yang masih di Sumatera atau di daerah yang lain. Saudara, arus lalu lintas Jakarta mengarah ke Bandung ramai sehari jelang tahun baru. Jalur sebaliknya juga terpantau ramai. Salah satu titik kepadatan di kilometer 79 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, saudara. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau mulai ramai. Meski ramai, lalu lintas yang didominasi mobil pribadi dan bus ini masih relatif lancar dan belum terjadi penumpukan. Arus lalu lintas jalur arteri Karawang, Jawa Barat pada Selasa malam juga terpantau padat, saudara. Jumlah kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 meningkat dalam libur tahun baru. Kepadatan kendaraan terpantau mulai dari Simpang Bendei hingga Jalan Raya Kelari. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas sistem satu arah. Informasi berikutnya, saudara. Lebih dari 2 pekan penyelidikan kasus pembunuhan anak politisi PKS di rumah mewah, polisi belum menemukan pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka. Polisi masih mencocokkan sejumlah bukti ilmiah dengan keterangan saksi untuk mencari pembunuh anak politisi PKS di rumah mewah. Polisi telah memeriksa 22 saksi yang berasal dari lingkungan terdekat korban, yakni keluarga, tetangga, karyawan, dan orang tua teman korban.
masih proses penyelidikan karena kita tidak bisa menyampaikan di sini karena ada bersifat konfidensial khususnya berkaitan dengan barang-barang bukti ilmiah. Gitu. Sementara udah 22 ya, gitu. Sementara 22. Untuk keterangan apapun dari pemeriksaan saksi tersebut kami belum bisa menyampaikan. Alat buktinya masih semua diuji, di-compare, diperbandingkan. Kalau memang ada persesuaian, ya kita akan koordinasikan dengan penyidik. Jadi untuk sementara kami belum bisa menyampaikan dari beberapa saksi itu, saksi mahkota apakah ada, apakah tidak ada, berapa jumlahnya, belum bisa kami sampaikan. Anak politisi PKS Maman Suherman ditemukan tewas di rumahnya di Cilegon, Banten pada 16 Desember 2025. Anak usia 9 tahun itu meninggal dengan sejumlah luka benda tajam. Ia sempat menelpon sang ayah untuk meminta pertolongan. Polisi memastikan korban dibunuh berdasarkan hasil otopsi dan olah TKP. Saudara, kasus tewasnya satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur juga masih misteri. Polisi bilang CCTV di rumah korban yang mati saat kejadian jadi kendala. Selain kendala CCTV, polisi bilang kondisi TKP juga telah berubah karena sempat dimasuki banyak orang saat pertama kali jenazah ditemukan. Polisi bilang hal ini menyulitkan proses rekonstruksi kejadian. Itu sudah dimasuki pihak-pihak di luar kita, ya, petugas. Artinya kita belum melakukan pengamanan TKP di sana. Ya. Kemudian di sana juga kita mengambil CCTV. Ya, kesulitannya karena sesaat sebelum kejadian kita duga sudah dalam kondisi mati. Atau ada kesengajaan, memang sengaja dimatikan. Kematian satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak di dalam rumahnya di Desa Demung, Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur masih menjadi misteri. Ketiga korban ditemukan di lokasi berbeda dengan luka senjata tajam. Polisi masih mendalami motif pembunuhan. Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam yang diduga digunakan pelaku. Selain itu, 4 orang saksi diperiksa. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit. Kami masih mendalami motif-motif kira-kira apa yang menyebabkan kejadian tersebut. Hari ini pasca pelaksanaan otopsi terhadap 3 korban, hari ini kami melaksanakan olah TKP ulang dengan melibatkan dari identifikasi Polda Jatim dan juga dari Bitlafor. Barang bukti yang kami sita adalah HP, kemudian sebilah pisau yang diduga mungkin digunakan untuk pembunuhan, tapi belum bisa kami pastikan, dan juga CCTV dari rumah korban, di mana kita menemukan korban ayah berada. Di situ juga ada pisau yang berada di dalam bak air kamar mandi. Sebelumnya warga Desa Demung, Kecamatan Besuki, Situbondo digegerkan dengan tewasnya satu keluarga di dalam rumah. Ketiga korban ditemukan kerabatnya yang datang ke rumah. Usai diotopsi, jenazah ketiga korban dimakamkan di TPU Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dan di Pamekasan, Jawa Timur. Polisi belum menetapkan tersangka dan masih terus mengusut kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui update terbaru penyelidikan kasus tewasnya satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur, kami sudah bersama dengan Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Darmawan. Selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam, Mas Ibrahim. Baik, Pak Kapolres, jadi saat ini temuan paling baru dari polisi apa saja, Pak Kapolres? Ya, jadi dapat kami informasikan ya, terkait perkembangan belum cukup banyak yang signifikan, namun dari hasil
alat bukti ya, atau barang bukti yang kami temukan yaitu sebilah pisau yang terdapat di bak air kamar mandi yang tidak berjauhan dari posisi korban. Kami temukan ada bercak darah, ya, bercak darah. Nah, dari situ kita akan terus dalami apakah memang sebilah pisau tersebut yang digunakan untuk melakukan eksekusi pembunuhan atau bagaimana, kita masih terus dalami, dan tim dari Bitlapor identifikasi di backup juga Polda Jawa Timur masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait alat bukti yang kami ambil, kami temukan di seputaran TKP. Kalau sejauh ini hasil olah TKP bagaimana? Apakah ini betul pembunuhan ataupun dilakukan oleh siapanya, mengarah pada siapa? Sudah ada kesimpulan sementara? Ya, masih dalam proses pendalaman, kami masih terus melakukan penyelidikan, mengumpulkan keterangan-keterangan, artinya belum bisa kami sampaikan, ya, tapi masih proses pendalaman ataupun penyelidikan dari tim baik Polres maupun Polda Jawa Timur. Pak Kapolres, soal CCTV, apakah betul CCTV di lokasi di TKP ini dirusak? Ya, jadi kami juga mengambil atau menyita CCTV ya, atau DVR yang ada di TKP. Setelah kami buka, jadi sesaat sebelum kejadian memang dalam kondisi mati. Ya. Memang dalam kondisi mati, kami masih terus melakukan pendalaman ya, dari CCTV tersebut. Kalau untuk CCTV di lingkungan sekitar rumah para korban, rumah korban, apakah ada juga yang disita, Pak? Belum ada, tapi sudah artinya kami sedang mencari, ya, mungkin ada CCTV di seputaran lokasi atau yang tidak jauh dari akses keluar masuk. Kami terus melakukan pencarian. Jika tadi ditemukan barang bukti pisau senjata tajam di TKP, artinya lapor juga udah turun. Ini tidak akan jadi kendala kan? Ada sidik jari dan juga bisa dicek DNA, Pak Kapolres. Ya, itu yang tadi kami sampaikan. Meskipun pisau yang kami temukan di dalam bak air kamar mandi, tapi dari hasil pemeriksaan Bitlapor, di situ kami menemukan meskipun samar ada diduga bercak darah. Jadi kami masih terus melakukan pendalaman terkait temuan tersebut. Kalau untuk sidik jari masih kami dami. Untuk telepon genggam itu bagaimana? History chat atau percakapan juga ditelusuri, Pak? Ya, tentu kita akan telusuri ya, terkait dengan alat komunikasi atau handphone yang diduga milik korban dan kami amankan juga di TKP. Kemudian alat tersebut sekarang di Lapor Polda Jatim ya, untuk dilakukan pemeriksaan. Pak Kapolres, hingga saat ini berapa saksi yang sudah diperiksa, Pak? Terakhir kami sudah melakukan pemeriksaan 5 orang saksi. 5 orang saksi, tapi ke depan kemungkinan akan bertambah ya, karena sejak hari kejadian kami terus berupaya untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang terdekat, dari keluarga, dari tetangga yang kira-kira bisa memberikan gambaran terhadap motif ataupun pelaku. Demikian. Sudah ada hasil dari saksi sementara, Pak? Apakah sempat yang mendengar ada teriakan misalnya di rumah korban atau seperti apa? Ya, itu yang masih kami dalami. Ya, artinya kami perlu mengumpulkan banyak keterangan, banyak informasi. Sementara masih dalam proses penyelidikan.
Baik, artinya kalau sudah lapor turun juga barang bukti sudah diamankan, sudah disita. Nah, kemudian soal kondisi TKP juga yang disorot, katanya sempat ketika didatangi TKP mengalami kerusakan atau mengalami perubahan, Pak Kapolres. Ini jadi kendala tidak? Ya, tentu ini juga jadi kendala atau sedikit hambatan karena TKP tersebut sudah dimasuki pihak keluarga khususnya ya, karena yang menemukan pertama kali, kemudian memberikan informasi kepada pihak desa ataupun kepala kampung, kemudian kami duga juga sudah ada mungkin pembersihan dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi kendala, tapi artinya kami tetap melakukan upaya semaksimal mungkin dalam hal penyelidikan ini untuk bisa membuat terang atau mengungkap peristiwa pembunuhan yang terjadi hari Minggu. Informasi di lapangan, apakah ada barang berharga korban yang hilang, Pak Kapolres? Ya, sejauh ini kami belum menemukan ada barang berharga ya, apakah di lemari pakaian ataupun ada kondisi pintu jendela yang dirusak paksa dari luar, belum ada. Tapi tetap kami akan terus melakukan pendalaman dari TKP tersebut. Dari keluarga juga apakah sempat ada yang menyampaikan ini ada yang bermasalah dengan keluarga korban atau seperti apa sebelumnya? Ya, informasi-informasi itu ada, tapi kami masih mengumpulkan seluruh keterangan ataupun informasi baik dari keluarga, tetangga atau orang-orang terdekat korban. Artinya masih proses pendalaman, ya, pengumpulan informasi terkait dengan keseharian korban dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Darmawan telah menyampaikan informasi terkininya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Pak Kapolres. Ya, terima kasih. Selamat malam. Baik, selamat malam Pak Kapolres. Sore jelang tahun baru, arus lalu lintas di arteri Karawang terpantau padat. Kami hadirkan situasinya. Jelang tahun baru, arus lalu lintas jalur arteri Karawang Jawa Barat dari arah Jakarta menuju arah Pantura Cirebon Jawa Barat maupun arah Jawa Tengah padat. Kepadatan kendaraan mulai terjadi dari Simpang Bendei hingga Jalan Raya Kelari. Mayoritas kendaraan yang memadati jalur arteri Karawang adalah kendaraan pribadi jenis sepeda motor dan juga minibus. Untuk mengurai kepadatan, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas menutup persimpangan menjadi satu arah. Untuk ruas tol Cikatama, kondisi arus lalu lintasnya lancar di kedua arah pada Selasa malam. Hingga pukul 19.30 malam, tercatat 22.600 lebih kendaraan melintas menuju Jakarta. Diperkirakan volume kendaraan akan kembali meningkat jelang malam pergantian tahun. Untuk mengurai kepadatan, rekayasa lalu lintas berupa kontraflow akan diberlakukan. Di kawasan Puncak Bogor, lalu lintas kedua arah normal. Sebelumnya polisi memberlakukan sistem satu arah selama 3 jam yang mengarah ke Jakarta. Tercatat jumlah kendaraan yang melintasi kawasan wisata Puncak pada libur kali ini mencapai 41.000 kendaraan. Selanjutnya kita akan pantau arus lalu lintas di wilayah Gadok, Bogor. Ada jurnalis Kompas TV Niko Zulfikar. Kemudian untuk di
Cikatama, ruas tol Cikatama, ada tim liputan Jihan Jufri, Yan Faris, dan juga Bondan Wicaksono. Kita ke Niko terlebih dahulu. Selamat malam. Niko, bisa digambarkan bagaimana arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok di Selasa malam ini? Ya, Ibrahim, untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok pada Selasa malam terpantau lancar di kedua arahnya, baik dari arah Jakarta maupun dari arah Puncak menuju Jakarta. Pada sore tadi, Satlantas Polres Bogor telah memperlakukan penormalan di kedua arahnya setelah sebelumnya pada siang harinya sejak pukul 1 Satlantas memperlakukan sistem one way dari arah Puncak menuju Jakarta selama 3 jam. Untuk keesokan harinya, arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor akan memperlakukan sistem one way apabila sejak Rabu pagi akan bila terjadi peningkatan dari kendaraan menuju Puncak sendiri. Dan dilanjutkan akan diberlakukan sistem one way pada siang harinya dari arah Puncak menuju Jakarta. Ibrahim. Niko, soal patroli pengamanan jelang malam pergantian tahun di Puncak bagaimana? Ya, untuk jelang malam pergantian tahun di kawasan Puncak Bogor sendiri, patroli pengamanan akan dilakukan oleh Forkopimda Pemkab Bogor esok hari. Nah, sementara itu untuk arus lalu lintas di kawasan Puncak jelang malam pergantian tahun akan diberlakukannya Car Free Night, di mana kendaraan dari arah Jakarta yang menuju Puncak sejak pukul 6 sore, tepatnya di pos 1 Bandung, akan ditutup untuk mengarah ke Puncak. Sedangkan untuk arteri Puncak sendiri akan ditutup untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 pada pukul 9 dan 10 malam. Yang dilanjutkan dengan kegiatan Car Free Night di kawasan wisata Puncak sendiri. Bagi pengendara yang ingin pergi ke Puncak bisa menggunakan jalur alternatif melalui Jonggol, Cibubur, maupun dari arah Ciawi menuju Sukabumi ke arah Cianjur sendiri. Ibrahim. Baik. Simpang Gadok Bogor, kita bergeser ke ruas Cikatama bersama dengan Jihan Jufri. Selamat malam, Jihan. Bagaimana arus lalu lintas di sana? Apakah mulai ada peningkatan? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Untuk kondisi lalu lintas tepatnya di depan gerbang tol Cikampek Utama mendekati hari tahun baru, kondisinya terpantau lancar di kedua arahnya, yakni dari Jakarta menuju ke wilayah timur Trans Jawa ataupun arah sebaliknya dari wilayah Jawa menuju ke Jakarta. Ini memang cukup berbeda bila dibandingkan dengan 2 hari lalu, yakni tanggal 28 Desember yang mana kepadatan terjadi di kedua arahnya. Rekayasa lalu lintas juga sempat diterapkan pada tanggal 28 kemarin karena memang tanggal 28 Desember kemarin ini telah jatuh, yakni puncak arus balik pertama. Nantinya diprediksi untuk puncak arus balik kedua ini akan jatuh di tanggal 4 Januari 2026. Selain itu Ibrahim dan juga saudara, hingga saat ini tadi kami mencatat ada sekitar 22.700 kendaraan yang melintasi dari Jakarta menuju ke wilayah timur Trans Jawa, sedangkan arah sebaliknya ini ada sekitar 19.800 kendaraan menuju ke arah Jakarta. Nantinya ini sudah mendekati hari tahun baru, diprediksi akan ada peningkatan volume kendaraan, dan dari pihak Jasa Marga ini sudah menyiapkan skema-skema rekayasa lalu lintas, salah satunya ini berupa kontraflow. Apabila terjadi kepadatan nantinya akan diterapkan. Namun memang prediksinya hingga saat ini dari PT Jasa Marga mengatakan bahwa tidak akan terjadi kepadatan untuk mendekati hari tahun baru. Namun memang antisipasinya adalah jelang puncak kedua yang diprediksi akan jatuh di tanggal 4
Januari 2026. Ibrahim. Baik, terima kasih Jihan Jufri untuk lapornya langsung dari ruas tol Cikatama. Sebelumnya ada Niko Zulfikar dari Simpang Gadok. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Kawasan Malioboro terus dipadati wisatawan jelang pergantian tahun untuk antisipasi keamanan lalu lintas di malam tahun baru. Pada Selasa malam di sepanjang jalur pedestrian Malioboro mulai dipasangi pagar pembatas. Anda kembali di Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim, saudara. Menikmati liburan di kota Bandung. Rasa penasaran terhadap kulinernya terus menggugah. Di dekat pusat Factory Outlet di kawasan Riau, saudara, ada sentra jajanan kuliner yang siap memanjakan lidah. Ya, sentra kuliner malam di Jalan Riau, Bandung ini ramai pengunjung. Wisatawan mencoba beragam kuliner khas seperti cuanki, kemudian juga ada beragam jajanan pedas hingga aneka minuman yang segar. Di Yogyakarta, kawasan Malioboro terus dipadati wisatawan jelang pergantian tahun. Untuk antisipasi keamanan lalu lintas di malam tahun baru, pada Selasa malam di sepanjang jalur pedestrian Malioboro mulai dipasangi pagar pembatas. Pagar setinggi setengah meter ini untuk menyekat jalur pedestrian. Sementara itu, kawasan Legian Bali masih menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan saat berkunjung ke Bali. Pada Selasa malam, wisatawan domestik memadati Monumen Bom Bali. Kebanyakan wisatawan bersuah foto bersama keluarga dengan latar Tugu Monumen Tragedi Bom Bali 2002 silam. Mereka datang dari sejumlah daerah seperti Surabaya, Jakarta, hingga Nusa Tenggara Timur untuk merayakan libur akhir tahun. Apalagi yang spesial dari Bandung, Jawa Barat untuk libur Nataru kali ini? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, ada Mita Handayani dan Reza Pratama dari Bandung. Selamat malam, Mita. Ke Bandung tak lengkap tanpa wisata kuliner. Apa yang jadi favorit pengunjung saat ini, Mita? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Ini kalau misalnya Anda menanyakan apa sih yang jadi favorit untuk para pengunjung yang datang ke kota Bandung, ini salah satunya adalah oseng mercon. Saat ini saya sedang berada di kawasan salah satu pusat kuliner yang ada di kota Bandung, di daerah Istiqomah yang berdekatan dengan Jalan Riau, di mana Jalan Riau ini menyuguhkan belanja fashion seperti itu. Jadi setelah lelah berbelanja mencari fashion kekinian dari kota Bandung, bisa datang langsung ke Istiqomah dan bisa datang ke oseng mercon yang ada di Istiqomah. Di sini para pengunjung bisa menikmati kuliner oseng mercon yang sedang viral nih di kota Bandung. Ada mulai ayam, lalu ada kulit, ada usus, ada tahu tempe. Dan yang paling terkenalnya di sini adalah oseng mercon ya. Nah, dan tadi ketika saya datang sekitar pukul 7 malam sampai dengan sekarang jam 9 lebih, di sini kondisinya masih sangat ramai oleh para pengunjung yang menikmati makanan yang cukup berat di kota Bandung ini, karena di sini oseng merconnya itu dengan nasi, bisa dengan nasi tutug oncom atau dengan nasi yang dicampur dengan daun jeruk. Nah, untuk mengetahui kenapa sih banyak pengunjung yang datang ke sini, saya ingin mengobrol dengan salah satu pengunjung yang sudah sepertinya menikmati sekali ini. Halo Mas, dengan siapa namanya? Raihan. Mas Raihan. Ya. Halo Mbaknya?
Tasya. Mas Raihan dan Mbak Tasya ini orang mana nih? Aku Bandung, asli Bandung. Ya. Sama orang Jambi. Orang Bandung lawan orang Jambi sepertinya sedang ini ya, mengajak temannya untuk atau pasangannya kulineran di Bandung ya. Ini untuk sudah berapa kali nih makan di sini? Ini kita kedua kalinya ya, kedua kalinya. Ya. Wah, ini berarti pelanggan yang cukup setia. Kenapa nih sampai 2 kali makan di sini? Kita tuh pertama datang ke sini tuh murah. Terus enak. Ini sih yang paling enaknya sih oseng merconnya sih. Kenapa nih? Kayaknya sih kalau misalnya dilihat secara visual ini kan banyak cabenya, kayaknya pedas. Suka yang pedas-pedas apa gimana? Suka yang pedas-pedas. Terus kan ini tuh kenyal-kenyal kayak gitu, berminyak. Kan cewek kan suka banget yang kayak gitu ya nggak sih? Ya kan? Baiklah, ini berarti memang sangat diburu ya oseng merconnya. Utamanya kayaknya deh. Nah, emangnya sebelum kesini tadi habis dari mana aja nih Mas Mbaknya? Kebetulan belanja. Setelah berwisata belanja, perut sudah mulai lapar, akhirnya memutuskan untuk makan ya di sini. Kesini gitu. Habis dari sini mau kemana lagi nih? Mengingat Istiqomah ini banyak sekali makanan yang lain. Cuanki mungkin atau gimana? Krepes deh kayaknya. Penutup. Penutup ya. Penutup hidangan, betul. Yang manis-manis. Terima kasih Mas Mbak. Nah Ibrahim, itu tadi perbincangan saya dengan yang sudah 2 kali datang ke sini. Katanya tidak lengkap ke sini tanpa mencicipi oseng mercon. Dan sekarang saya mau coba nih, bener nggak sih seenak itu? Apalagi buat cewek suka yang pedas-pedas. Coba ya. Pedas tapi enak, gurih. Benar, rekomendasi dari Mbak Tasya, ini emang enak banget. Cocok banget buat cewek, apalagi kalau misalnya lagi stres. Ini penghilang stres banget. Kembali ke Anda Ibrahim. Wah, ini bikin iri pemirsa Kompas TV tampaknya Mita Handayani. Tapi terima kasih Mita untuk laporannya yang juga sudah membuat saya iri. Itu tadi Mita dari Bandung, saudara. Dan saudara, jelang perayaan malam tahun baru, Bundaran HI Jakarta mempersolek diri mempersiapkan pertunjukan hiburan malam pergantian tahun. Tidak menyalakan kembang api, Pemprov DKI Jakarta justru mempersiapkan pertunjukan drone yang dapat dinikmati warga. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Ferdiska Ananda dan Junaidi Saputra dari Bundaran HI Jakarta. Saya akan menunjukkan kepada Anda, saudara, bagaimana kemudian persiapan untuk perayaan malam tahun baru besok, di mana sepanjang jalan MH Tamrin hingga Jalan Sudirman ini ada 8 panggung hiburan yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghibur para masyarakat Jakarta untuk menikmati malam pergantian tahun. Karena kalau misalkan informasi yang kami tadi dapatkan, tadi setelah juga berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa untuk besok malam tahun baru di Jakarta ini tidak akan dirayakan dengan kembang api, namun justru dengan doa bersama dan juga kemudian untuk kita dapat berefleksi untuk menghadap tahun baru 2026 ini kemudian dengan rasa sukacita dan juga rasa penuh syukur dan juga harapan-harapan baru, karena besok akan dilaksanakan doa bersama dengan 5 lintas agama untuk dapat kemudian berefleksi diri dan juga sambil mendoakan masyarakat ataupun saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan juga daerah-daerah lain. Sehingga untuk acara besok ini tampaknya persiapannya sudah hampir 90% dari panggung-panggung hiburan juga saat ini masih melakukan rehearsal ataupun gladi bersih untuk pertunjukan besok. Jadi kita akan nantikan bagaimana besok perayaan tahun baru di Bundaran HI ini yang mana akan diramaikan dengan pertunjukan drone untuk menggantikan kembang api. Ferdiska Ananda, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca di Indonesia hingga tahun baru 2026 masih dinamis. BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Selama 3 hari ke depan, sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi cerah berawan dan hujan ringan hingga sedang. Namun hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua Pegunungan.
Meski periode akhir tahun hingga pergantian tahun baru, kondisi cuaca di Indonesia secara umum masih cukup dinamis. Dalam 3 hari ke depan, sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi mengalami cuaca cerah berawan hingga potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun di beberapa wilayah hujan dapat meningkat menjadi sedang hingga lebat dan berpotensi disertai kilat, petir maupun angin kencang terutama pada siang hingga malam hari. Kesal dengan aksi pencurian hewan ternak, warga membakar truk yang digunakan pelaku membawa hewan curian. Saudara, Polda Bali menggerebek gudang solar ilegal senilai 4 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah beroperasi selama 6 bulan. Polisi membongkar praktik curang yang dilakukan agen resmi BBM Industri di kawasan Suwung, Denpasar. Modusnya, agen BBM Industri milik tersangka membeli BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung menggunakan kendaraan pribadi dan truk yang telah dimodifikasi. Selanjutnya, BBM subsidi yang dibeli murah kembali dijual dengan harga 2 kali lipat pada pengelola kapal pinisi. Pemerintah yang terjadi di sebuah gudang hukum Polda Bali. Dari tempat penampungan tersebut baru dimasukkan lagi ke tangki-tangki solar industri yang resmi. Jadi seolah-olah keluar dari gudang ini itu adalah BBM solar industri, padahal itu adalah BBM solar subsidi. Pelaku itu mendapatkan keuntungan kurang lebih adalah 4 miliar. Pencurian hewan ternak terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Warga yang kesal kemudian membakar truk yang digunakan pelaku bawa hewan curian. Dalam rekaman video amatir, truk pengangkut hewan ternak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dibakar warga. Warga yang kesal setelah pelaku terpegok membawa sapi curian milik warga. 1 pelaku ditangkap warga, sementara 3 pelaku lain berhasil kabur. Bersama warga mengejar, terus diketemukan sebuah truk yang bermuatan sapi. Untuk pelakunya kabur karena warga kesal, akhirnya kami tidak sempat mengamankan truknya, dibakar sama kita mengamankan salah satu tersangka. Helikopter TNI Angkatan Udara menyalurkan 1 ton bantuan kemanusiaan bagi warga Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Heli diberangkatkan dari Lanut Suwondo, Medan menuju lokasi penyaluran bantuan. Kondisi lapangan di lokasi penyaluran tidak memungkinkan helikopter untuk mendarat, sehingga pilot Karakal TNI AU menerapkan teknik hovering atau melayang rendah dan stabil di atas titik penyerahan sehingga distribusi tetap bisa disalurkan secara aman. Kru menurunkan paket bantuan mulai dari beras hingga kebutuhan pangan lainnya pada warga. Helikopter Karakal TNI AU juga menyalurkan bantuan kemanusiaan seberat 1 ton bahan pangan ke desa Penankela, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Luas. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo Subianto akan kembali meninjau lokasi terdampak bencana di Aceh pada hari Rabu besok. Hal ini disampaikan Dasko saat DPR menggelar rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Aceh. Kita mengadakan pertemuan pada hari ini dan sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh, bahwa kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pasca bencana bisa berjalan sebagaimana mestinya. Polres Padang Pariaman menyalurkan bantuan ke daerah terdampak bencana di Sumatera Barat, khususnya daerah pelosok. Seluruh Babin Kamtibmas dikerahkan menggunakan sepeda motor.
Polres Padang Pariaman mengerahkan personil Babin Kamtibnas untuk salurkan bantuan ke daerah terdampak bencana di Sumatera Barat. Menggunakan sepeda motor, 75 personil Babin Kamtibnas menyisir daerah terdampak, memastikan bantuan merata. Tim singgah di setiap posko yang mereka lewati. Penyaluran bantuan fokus di Nagari Sungai Buluh Barat, Sungai Buluh Utara, dan Kampung Pondok Nagari Pasialaweh. Menyalurkan bantuan Bapak Wakapolri melalui Babin Kamtibmas, melalui kendaraan menggunakan kendaraan Babin Kamtibmas, kendaraan dinas. Yang langsung kita bawa mulai dari Mako Polres Padang Pariaman menuju sasaran. Semuanya itu kita drop melalui kendaraan Babin Kamtibmas. Penyaluran bantuan ini menegaskan komitmen Polri dalam percepatan penanganan pasca bencana Sumatera. Bantuan yang disalurkan mulai dari logistik hingga perlengkapan sekolah. Alhamdulillah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembantu kami dan para donatur kami. Kalau rumah saya Pak memang belum bisa dihuni Pak, masalahnya kemarin pas bencana banjir itu sudah dibersihkan. Terus datang lagi banjir susulan, sudah 2 kali Pak banjir susulan sampai sekarang rumah kami belum kami bersihkan karena lumpur tebal Pak, lumpur setinggi lutut, jalan ke rumah aja susah Pak. Bantuan yang diserahkan Polres Padang Pariaman merupakan bagian dari 50 ton bantuan logistik Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Selain kebutuhan sehari-hari, bantuan juga mencakup alat berat. Rio Johannes, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Seekor unta yang dipasangi ornamen Natal menjadi magnet bagi wisatawan yang antusias berfoto di depan piramida Giza. Saudara, 3 orang tewas akibat salju di pegunungan Pyrenees Spanyol longsor. 3 korban merupakan pemain ski lintas alam. Anjing pelacak dikerahkan untuk mencari para korban yang tertimbun longsoran salju. Korban merupakan bagian dari 6 orang pemain ski lintas alam. Mereka tertimbun longsoran salju ketika berada di Gunung Pico Tablato. Di Mesir, semangat Natal datang dengan cara unik. Seorang warga mendandani untanya dengan kostum Santa merah bludru lengkap dengan topi dan beberapa figur Santa kecil di punggungnya. Unta tersebut menjadi magnet bagi wisatawan yang antusias berfoto di depan piramida Giza. Seorang warga Mesir, Suwelem Salama, telah melakukan tradisi ini selama 4 tahun terakhir untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, ini hal yang menyenangkan dan membuat wisatawan senang. Ya, saudara, informasi dari Mesir tadi menjadi penutup sajian Kompas malam hari ini. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.